Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat, linguna latai, salam sewujud, keren yang melempang. Adil Katalino, Buceramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Kepada yang terhormat, Ibu dosen pengampun di mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, Ibu Eni Susilowati, SH LLM, dan teman-teman yang saya banggakan pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri karena pepatah sering mengatakan tak kenal maka tak sayang. Belum tentu teman-teman sudah kenal saya, tetapi teman-teman tidak sayang sama saya. Asik. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan perkenalan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Kevin Gravila. Saya dari kelas C dengan NIM 24 30 20 60 143. Dan hari ini kita akan cukup unik membahas tentang hukum tata Indonesia. Mohon maaf teman-teman semuanya karena mungkin gaya bicara saya ini agak agak gimana, mungkin agak beda, bukan secara formal atau apa, tapi ya nikmatin sajalah. Oke, kita hari ini akan membahas tentang hukum tata Indonesia, ya. Jadi pembahasan hari ini cukup menarik dan cukup unik karena kita akan membahas bagaimana sih tata hukum di Indonesia sendiri, apa yang kita lihat. Dan kalau kita sudah melihat sendiri, kalau namanya hukum pasti banyak definisi-definisi yang sangat berbeda. Tetapi hari ini kita melakukan pembahasan tiga pembahasan saja di dalam hukum tata Indonesia. Yaitu yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang pengertian tata hukum di Indonesia sendiri. Nah, eh izinkan saya pakai laser pointer. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, di sini kita melihat tentang pengertian tata hukum Indonesia. Kita harus mengetahui apa itu tata hukum itu sendiri dan bagaimana fungsi tata hukum itu sendiri dan elemen-elemen di tata hukum itu sendiri. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia. Kita harus mengetahui bagaimana sih sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia. Apalagi kalau kita mempelajari tata hukumnya, maka kita harus mempelajari sumber-sumbernya bagaimana. Oke, yang terakhir kita jangan lupa untuk mempelajarinya itu adalah strukturnya. Kalau kita sudah mengetahui pengertiannya dan sumber-sumbernya, maka kita harus mengetahui juga struktur tata hukumnya di Indonesia sendiri itu seperti apa dan bagaimana. Maka kita itu harus mempelajari jenisnya seperti apa, lalu strukturnya bagaimana di dalam tata hukum itu Indonesia sendiri. Oke, kita membahas secara pelan-pelan, maka dalam itu simak dengan baik. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, pengertian tata hukum di Indonesia. Nah, kalau kita membahas tentang pengertian tata hukum di Indonesia, itu sama juga dengan basicnya atau basic awalnya itu adalah pengertian ilmu hukum. Ya, kalau kita ketahui bahwa di pengantar ilmu hukum itu masing-masing mempunyai objek penyelidikannya sendiri. Sedangkan tata hukum Indonesia atau pengantar tata hukum Indonesia itu menyelidiki atau mempelajari hukum sekarang yang sedang berlaku di Indonesia itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya eh, apa itu dari tata hukum itu sendiri? Kenapa? Nah, kita bisa lihat dari objeknya atau basicnya dari pengantar tata hukum itu sendiri, bahwa di tata hukum itu sendiri itu memiliki basic dari ilmu hukum, bahwa di tata hukum Indonesia itu sebenarnya digunakan untuk mengantarkan bagi setiap orang yang ingin mempelajari tatanan hukum di Indonesia dengan seperti mempelajari aturan-aturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Nah, lalu kita akan melihat bagaimana definisi dan konsep dasar tentang tata hukum itu di Indonesia sendiri. Mari kita akan lanjut. Oke, kita sudah berada di pengantar dan konsep tata hukum itu sendiri. Mari kita baca sama-sama definisi tata hukum. Tata hukum adalah keseluruhan sistem aturan atau norma yang mengatur perilaku masyarakat serta hubungan antara individu, masyarakat, dan negara
dalam suatu wilayah hukum tertentu. Tata hukum tidak hanya mencakup peraturan tertulis seperti undang-undang, tetapi juga norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan praktik hukum yang sudah mapan. So, kita bisa lihat tata hukum tata hukum Indonesia itu sendiri itu merupakan tatanan hukum yang berlaku di Indonesia sekarang. Nah, yang namanya juga tata hukum atau tata atau seperti dikata orang menata. Nah, itu artinya menyusun atau mengatur tertibnya masyarakat. Kalau kita lihat sendiri bahwa tata hukum itu sah, sangat sah berlaku bagi suatu masyarakat tertentu dan juga dibuat dan ditetapkan untuk sebagai dayanya penguasa atau authority di masyarakat itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya kita melihat pengertian itu sendiri, maka itu adalah sebuah menata atau menyusun atau juga bisa dikatakan sebagai mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Artinya tata hukum itu dengan sendirinya itu ditetapkan oleh siapa? Masyarakat. Masyarakat di Indonesia, yaitu di negara kita sendiri. Maka dari itu eh, tata hukum itu Indonesia itu adanya sudah bermuncul pada tanggal 17 Agustus 1945 waktu di saat proklamasi kemerdekaan. Nah, kita lihat sendiri artinya apa? Di proklamasi kemerdekaan pas banget di tanggal 17 Agustus 1945 yang dimananya adalah sebuah eh, adanya berdirinya tata hukum itu sendiri itu di tanggal 17 Agustus 1945 yang dimana yang pertama itu negara Republik Indonesia itu dibentuk oleh bangsa Indonesia dan sejak saat itu pula bangsa Indonesia itu telah mengambil sebuah keputusan dalam apa? Dalam untuk menentukan dan melaksanakan hukum sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia dengan tata hukumnya yang baru, yaitu apa? Tata hukum sendiri. Nah, kita bisa melihat di bagian fungsi hukum. Yang pertama di sini adalah keteraturan sosial. Nah, artinya apa? Tata hukum berfungsi untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat dengan mengatur perilaku individu dan kelompok agar sesuai dengan norma yang berlaku. Lalu selanjutnya yang kedua, kita bisa lihat yang kedua adalah keadilan. Ya, itu fungsi tata hukum yang kedua adalah keadilan. Kenapa keadilan? Karena dengan keadilan kita menjamin bahwa setiap individu itu diperlakukan sama di mata hukum. Semuanya sama, tidak ada yang rendah. Ya, tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi, sama semua di mata hukum. Serta hak-hak mereka itu sangat dihormati dan dilindungi. Itu fungsi tata hukum yang kedua itu adalah keadilan. Yang ketiga adalah kepastian hukum. Nah, kepastian hukum itu sendiri itu artinya apa? Memberikan kepastian dalam hubungan hukum dengan menetapkan aturan yang jelas sehingga masyarakat sangat-sangat memahami hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi dan pelanggaran yang akan mereka lakukan. Nah, itu adalah di pengantar dan konsep dasar di tata hukum. Kita akan lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang elemennya. Elemen-elemen di tata hukum itu sendiri. Kan tadi di pembahasan pertama, kita sudah mengetahui pengertiannya, definisinya tata hukum itu sendiri seperti apa, fungsinya juga seperti apa, lalu kita harus mengetahui elemen-elemen di tata hukum itu sendiri seperti apa. Mari kita akan melakukan pembahasan. Elemen-elemen tata hukum. Nah, elemen-elemen tata hukum yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Kita bisa lihat di sini peraturan perundang-undangan adalah merupakan aturan-aturan yang dibentuk oleh siapa? Lembaga yang berwenang seperti undang-undang, PP atau peraturan pemerintah dan Perda atau peraturan daerah. Selanjutnya yang kedua adalah lembaga hukum. Lembaga hukum ini yang kita ketahui sendiri bahwa adalah badan-badan yang bertugas untuk menegakkan sebuah hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan.
Yang terakhir adalah prosesnya. Nah, kita akan mengetahui proses hukumnya seperti apa, yaitu adalah di mana langkah-langkah yang diambil untuk menegakkan aturan hukum itu dimulai dari penyelidikan hingga pada saat putusan pengadilan. Nah, itu adalah pengantar dan konsep dasar tata hukum Indonesia yang paling awal. Sekarang kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya. Mengingat waktu akan tetap terus berjalan ya. Saya kita tidak mau banyak-banyak eh, teori karena kita harus memahami saja isi dari tata hukum itu sendiri. Nah, kita akan belajar tentang sumber-sumber hukum di Indonesia. Bisa kita lihat sendiri di sini bahwa di Undang-Undang Dasar di tahun 1945 merupakan adalah salah satu yang utama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi di Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar untuk segala peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Lalu yang selanjutnya, yang kedua adalah undang-undang. Tadi kita sudah tahu undang-undang dasar, sumbernya dari mana. Lalu yang kedua adalah undang-undang. Yang undang-undang ini juga adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Bersama dengan siapa? Presiden. Maka dari itu, undang-undang ini berada di bawah UUD. Ya, berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi salah satu sumber hukum yang utama di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah PP, yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh presiden bersama kementerian terkait untuk melaksanakan undang-undang yang lebih spesifik. Nah, PP sendiri atau peraturan pemerintah itu merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berada di bawah Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan presiden atau Perpres itu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden. Yang tadi kita lihat di PP sendiri itu yang dibuat oleh presiden. Sekarang yang Perpres yang adalah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau sebagai aturan pelaksananya. Ya. Lalu yang terakhir adalah perda atau peraturan daerah. Itu adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD bersama kepala daerah atau gubernur, bupati atau wali kota. Untuk apa? Untuk mengatur hal-hal yang bersifat lokal di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Itulah bagaimana sumber-sumber hukum di Indonesia. Oke, kita akan lanjut lagi di pembahasan kedua. Ya, bentar lagi kok, nggak lama kok, sebentar aja ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, bagaimana tata hukum di Indonesia? Ya, mohon maaf ya teman-teman, karena di sini saya dalam kondisi flu, jadi cara pembicaraan saya juga sangat terbatas juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana tata hukum di Indonesia? Nah, kita akan mengetahui sistem pengadilannya di Indonesia itu seperti apa. Ya, kita melihat di bagian pertama di sini adalah sistem pengadilan Indonesia itu terbagi menjadi dua jenis pengadilan, yaitu adalah yang pertama kita akan membahas yaitu di pengadilan umum. Nah, eh, kalau kita lihat sendiri bahwa di pengadilan umum itu kan bertugas itu sebagai penyelesaian perkara-perkara yang bersifat umum dan tidak terlalu spesifik kepada bidang-bidang hukum tertentu. Misalnya nih, peradilan umum nih seperti PN atau pengadilan negeri, terus pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, MA. Nah, kalau kita jelaskan mungkin secara singkat, kalau PN itu sendiri adalah merupakan pengadilan tingkat pertama yang menangani dari semua perkara perdata dan pidana yang di tingkat kabupaten atau kota. Itu di bagian negeri. Kalau di PT sendiri atau pengadilan tinggi, itu merupakan pengadilan eh, banding yang mana bertugas sebagai mengadili kembali dalam perkara-perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri jika ada pihak yang mengajukan banding. Lalu yang terakhir adalah Mahkamah Agung
yaitu di mana Mahkamah Agung atau MA itu sendiri itu berperan sebagai pengadilan kasasi yang memutuskan perkara pada tingkat tertinggi. Jadi yang di mana MA juga atau Mahkamah Agung itu juga berfungsi sebagai pengawas tertinggi di atas pengadilan-pengadilan di bawahannya. Nah, itu adalah di pengadilan umum. Lalu selanjutnya kita akan membahas di mana di pengadilan khusus. Nah, yang namanya pengadilan khusus ini adalah eh, perancangan atau yang dirancang untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan bidang-bidang hukum tertentu. Kalau kita lihat di peradilan umum itu sendiri adalah yang dimana untuk menyelesaikan perkara-perkara yang bersifatnya umum dan tidak spesifik kepada bidang-bidang hukum itu sendiri. Sedangkan kalau di pengadilan khusus itu dia lebih ke perancangan atau dirancang untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan bidang-bidang hukum tertentu. Nah, misalnya di pengadilan agama atau PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara dan PM, pengadilan militer, atau juga di pengadilan hubungan industrial, atau di pengadilan niaga, masih banyak lah. Nah, itu adalah contoh-contoh pengadilan yang secara khusus, ya. Mungkin tidak saya perlu saya jelaskan ini apa, mau ini pengadilan apa, bisa teman-teman bisa searching. Mungkin saya akan jelaskan secara rinci saja. Kalau di pengadilan agama itu dia menyelesaikan eh, perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum agama, misalnya Islam seperti contohnya kalau di Islam kan seperti perceraian di perceraian atau waris, wakaf, zakat dan masih banyak lagi lah. Kalau di PTUN, kalau PTUN ini kan menangani bagian sengketa yang muncul akibat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara. Nah, itu yang di bagian PTUN. Kalau di PM sendiri atau pengadilan militer itu adalah mengadili untuk anggota militer yang melakukan tindak pidana yang sesuai dengan hukum militer. Yang terakhir adalah eh eh, terakhir itu bukan terakhir. Yang selanjutnya adalah pengadilan hubungan industrial. Nah, yang di mana itu adalah menyelesaikan sengketa antara pekerja dan pemberi kerja yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Lalu yang selanjutnya adalah pengadilan niaga dan yang terakhir ini adalah mengurus perkara terkait kepailitan dan sengketa niaga tertentu. Nah, ini namanya juga eh, pengadilan khusus ini juga ya itu yang kita merancang tadi dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan bidang-bidang hukum tertentu itu sendiri. Nah, kita akan lanjut lagi di selanjutnya yaitu di aparat penegak hukum ya. Kalau kita bisa melihat aparat penegak hukum di bagian yang pertama adalah eh, kepolisian. Yang namanya polisi itu adalah dia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan atau ketertiban umum dan melakukan sebuah penyelidikan dan dalam perkara pidana yang akan terjadi. Nah, dia juga lalu yang selanjutnya adalah di sini kejaksaan ya. Jadi kalau kita lihat di sini kejaksaannya itu adalah dia sangat memiliki peran ya sebagai untuk penuntut umum dalam perkara pidana itu sendiri ya. Lalu yang selanjutnya di sini adalah pengadilan. Nah, yang namanya pengadilan di sini adalah berfungsi itu sebagai institusi yang eh, di mana untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara hukum yang dilakukan kepadanya. Nah, jadi kalau kita lanjut lagi di bagian sini itu adalah tantangannya ya. Jadi bagaimana tantangan di penegakan hukum? Oke. Kalau kita lihat yang pertama di sini itu adalah korupsi, ketidakadilan dan kurangnya transparansi. Nah, maka dari itu, maka ada upaya reformasi dan penguatan lembaga penegak hukum terus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Nah, kita akan membahas tentang di bagian korupsi dulu. Bagaimana tantangan penegaknya?
Nah, kalau kita bisa ketahui bahwa korupsi ini itu sendiri adalah merupakan salah satu tantangan yang paling berat dan paling terbesar. Mengapa? Karena ini adalah penegakan hukum yang eh, sering, bukan sering lagi sih. Ini kayak lebih ke di kalangan mereka di kalangan birokrasi yang di bagian pemerintahan, tapi juga di institusi penegak hukum itu sendiri sering melakukan kejadian seperti itu sendiri. Maka dari itu, korupsi inilah yang bisa menyebabkan penegakan hukum itu tidak berjalan dengan semestinya, yang dimana uh, kasus ini bisa dimanipulasi uang sogokan atau juga berbagai banyak hal lah tentang di bagian korupsi ini sendiri. Nah, kalau di apa ya lanjutannya ya di ketidakadilan. Nah, misalnya kalau di ketidakadilan di sini adalah yang di mana proses hukum itu dapat terjadi yang di mana di bagian masyarakat itu biasanya terhadap kurang mampu atau dalam rentan. Misalnya kayak gini, eh, kalau kita lihat di akses jalan yang mungkin sekarang kalau kita bisa lihat banyak jalan-jalan yang rusak, berlubang dan sangat susah sekali kalau itu dijangkau oleh masyarakat miskin. Sedangkan orang-orang yang di atas sana seperti orang-orang pejabat atau orang-orang ya teman-teman tahu sendirilah. Mungkin kalau kita lihat mereka memiliki kekuatan dan kekayaannya lebih mudah dengan apalagi kalau dengan hukum ini sendiri mungkin lebih mudah lah untuk menghindari hukuman-hukuman yang akan terjadi. Nah, ini yang terakhirnya adalah kurangnya transparansi. Nah, eh, terkadang kalau kita lihat di transparansi di dalam proses hukum ini sangat-sangat menjadi masalah. Kenapa? Karena tidak semua tahapan proses hukum itu dilakukan atau dapat diakses oleh secara terbuka. Oleh siapa? Oleh publik. Terkadang keputusan atau tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum di Indonesia itu sendiri itu tidak sepenuhnya transparan sehingga menimbulkan beberapa kecurigaan terhadap adanya bagian praktik yang tidak sesuai di hukum pengadilan. Nah, wah, kita pindah ke sini deh. Oke. Nah, ini di bagian upaya reformasi. Oke, kita sudah membacanya. Lalu selanjutnya terakhir. Oke, ini sudah 23 menit ya. Oke, kesimpulan. Ya, tadi itu adalah materi singkat di bagian tata hukum di Indonesia. Kalau kita bisa ketahui teman-teman sendiri bahwa tata hukum di Indonesia adalah sistem hukum yang, aduh, saya maaf ya. Tata hukum Indonesia adalah sistem hukum yang terdiri dari berbagai jenis peraturan yang diatur secara hierarkis dengan UUD atau Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasarnya utama. Nah, kita bisa ketahui sendiri bahwa tata hukum ini sangat mempunyai fungsi ya, yang dimana dia menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Nah, mak- maka dari itu di mana harusnya penting untuk melakukan di bagian penegakan hukum, yaitu adalah transparan, yang baru saya katakan tadi. Yang dimana penegakan hukum yang adil itu harus sangat transparan dan konsisten. Sangat penting itu dilakukan, karena itu bisa akan menciptakan masyarakat yang lebih tertib, adil, dan lebih juga sejahtera. Nah, maka ada juga tantangan dan peluang reformasi yang akan terjadi. Nah, kita bisa lihat meskipun ada banyak tantangan seperti kita lihat tadi ada korupsi, ketidakadilan, reformasi dan penguatan inilah yang akan menjadi sebuah lembaga penegakan hukum untuk menawarkan peluang untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, sekian dari pembahasan materi kita pada hari ini yaitu tata hukum di Indonesia.
Sebelum teman-teman harus mempelajari tata hukum di Indonesia, teman-teman harus tahu dulu di mana basic awalnya itu adalah pengantar ilmu hukum. Kalau teman-teman sudah tahu basicnya di pengantar ilmu hukum, maka teman-teman sudah bisa melangkah ke depan lagi untuk mempelajari tata hukum di Indonesia. Karena ini sangat panjang, maka saya akan ringkas menjadi sebuah eh, pendek. Makanya, kalau teman-teman ada pertanyaan atau apa, bisa eh, sampaikan mungkin di Instagram saya ya. Oke, bisa follow saya di @kevingrafila. Siapa tahu kita bisa saling diskusi bareng nih. Oke, mohon izin Ibu dosen pengampung di mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang dimana uh, sudah memberikan tugas ini, dan mohon maaf apabila ada salah dan kata yang saya ucapkan pada hari ini. Sekian dari saya Kevin Grafila, izin pamit undur diri. Terima kasih.